Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrian Wahyu Wicaksono, mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas A, Universitas Trunojoyo Madura, dengan NIM 2102311000019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing atau pemasaran digital merupakan suatu bentuk usaha mempromosikan dan memasarkan sebuah merek ataupun brand. Dengan menggunakan media digital seperti internet, digital marketing kini merupakan strategi yang sangat populer dan digunakan hampir sebagai besar marketers di seluruh dunia. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya dunia internet dan teknologi sehingga membuat internet menjadi market yang sangat prospektif. Adapun tujuan digital marketing, yang pertama meningkatkan pangan pasar, dan yang kedua meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, yang ketiga meningkatkan pendapatan penjualan, yang keempat mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, karena digital marketing hanya membutuhkan jaringan internet saja. Yang kelima mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek. Yang keenam meningkatkan ukuran database. Yang ketujuh mencapai tujuan customer relationship management, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat referensi pelanggan. Yang kedelapan, memperbaiki manajemen rantai supply, seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis digital marketing. Digital marketing yang pertama yaitu website. Website merupakan kumpulan halaman web yang dapat diakses oleh khalayak umum atau publik dan saling terkait dengan berbagai satu nama domain. Website ini dapat dikelola oleh individu, grup, maupun bisnis untuk melayani berbagai tujuan. Jadi, website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis, serta promosi yang hemat dan media bisnis yang murah. Yang kedua adalah search engine marketing. Upaya untuk membuat suatu website perusahaan agar mudah ditemukan dalam sistem mesin pencarian. Search engine marketing terbagi menjadi dua, yaitu search engine optimization atau SEO, dan yang kedua adalah search engine marketing atau SEM. SEO ini dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Selanjutnya adalah social media marketing. Mengedarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter, karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Social media marketing ini biasanya seperti sebuah konten yang dibuat semarak mungkin, yang pada akhirnya masyarakat akan tertarik dengan brand dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah online advertising. Online advertising adalah info atau pesan yang disampaikan kepada khalayak umum dengan tujuan untuk mengenalkan, mengajak, dan membujuk agar khalayak umum atau masyarakat ikut pada suatu wajah tertentu yang terpasang dan bisa terlihat pada jaringan internet. Info atau pesan ini bisa berupa produk, perusahaan, ataupun gagasan. Di digital marketing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihannya. Yang pertama yaitu target yang bisa diatur sesuai kehendak Anda, di mana Anda bisa memilih untuk menggunakan digital marketing yang mana. Dengan adanya ketersediaan pilihan ini, maka Anda akan lebih mudah menargetkan jumlah customer yang ingin Anda jangkau. Jika Anda mengharapkan lebih banyak customer yang menggunakan jasa atau membeli produk Anda, maka Anda bisa menggunakan digital marketing yang lebih mahal dan menjanjikan dibanding yang lainnya. Kelebihan digital marketing yang kedua adalah memberikan hasil dalam waktu yang singkat. Setiap orang tentu saja ingin mendapatkan hasil yang cepat setelah membayar sebuah jasa SEO digital promosi. Apalagi jika biaya promosi tersebut tidak sedikit, maka hasil yang maksimal pun yang paling diharapkan. Namun, tidak semua jasa promosi sebuah perusahaan memiliki kualitas yang sama pada hasil yang akan diberikan. Karena terkadang ada jasa promosi perusahaan yang memiliki biaya mahal namun hasil kurang maksimal. Beda halnya jika Anda menggunakan digital marketing untuk mempromosikan perusahaan Anda, maka hasil yang akan Anda dapatkan bisa sangat baik dan terhitung dalam jangka waktu yang cepat. Kelebihan yang ketiga yaitu biaya promosi yang lebih terjangkau. Biaya promosi yang cukup mahal dari sebuah media promosi hingga saat ini masih menjadi masalah yang cukup membuat pusing para pengusaha.
utamanya para pengusaha baru yang akan baru merintis perusahaannya dari awal. Karena terkadang sebuah media promosi yang memang memiliki jangkauan luas bisa mematok biaya hingga puluhan juta hanya untuk sekali iklan saja. Padahal terkadang biayanya tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Namun, hal ini tidak akan temukan jika Anda menggunakan digital marketing untuk media promosi Anda. Sebab promosi menggunakan digital marketing tidak membutuhkan banyak budget, namun bisa memberikan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir adalah jangkauan promosi yang sangat luas. Seperti yang Anda ketahui, jika internet memiliki jangkauan yang luas, bahkan bisa mencakup hingga seluruh dunia. Contohnya saja di Indonesia, penggunaan internet tidak hanya ada di kota besar, namun juga ada di pedesaan yang bisa dibilang terletak pada tempat yang terpencil. Karena fakta inilah, maka bisa dibilang iklan melalui internet bisa menjangkau customer dalam kuota yang lebih banyak dibandingkan dengan iklan menggunakan media yang lain. Sebab hanya dengan satu kali iklan saja, sudah banyak orang yang akan mengenal perusahaan Anda. Selain kelebihan dari digital marketing itu sendiri memiliki kelemahan, antara lain sebagai berikut. Kekurangan digital marketing yang pertama yaitu mudah ditiru. Di Indonesia, masalah plagiatisme atau peniruan sangatlah marak dan sudah tidak terhitung lagi, dikarenakan belum ada hukum pasti tentang perilaku plagiat ini. Padahal, keberadaan para pihak plagiat yang tidak bertanggung jawab ini sangatlah merugikan oleh para pencipta. Mengapa demikian? Sebab pihak plagiat tidak perlu berpikir untuk menciptakan suatu karya dan tinggal mengcopy atau meniru karya yang sudah ada. Sama halnya dengan iklan dengan media digital marketing, di mana kekurangannya adalah mudah sekali ditiru. Dikarenakan iklan ada di internet dan hak milik yang belum pasti, inilah alasan mengapa iklan digital marketing mudah sekali ditiru. Kelemahan yang kedua yaitu pesaing yang semakin banyak. Karena setiap orang mulai menyadari bahwa internet sangatlah berguna untuk memajukan usaha mereka. Dari waktu ke waktu, semakin banyak juga pengusaha yang menggunakan internet sebagai media promosi melalui digital marketing. Karena hal ini, kemudian para pesaing bisnis yang Anda miliki juga semakin banyak. Sebab dari waktu ke waktu, semakin banyak pula pengusaha yang memilih digital marketing untuk media promosi. Adanya pesaing bisnis yang semakin banyak, maka perusahaan Anda juga bisa dibilang semakin mudah untuk digeser. Inilah mengapa penting untuk Anda menciptakan iklan yang berbeda dari iklan sejenis, dan tentu saja dengan jasa pengiklanan yang terpercaya. Yang terakhir adalah kreativitas dipertaruhkan. Sama seperti yang dibahas pada poin nomor 1, bahwa persaingan bisnis di dalam digital marketing sangatlah banyak. Karena banyaknya persaingan iklan inilah, maka kemampuan digital marketing sangat diperlukan. Karena dari kreativitas ini, maka setiap para pembuat digital marketing bisa membedakan antara satu iklan dengan iklan yang lainnya. Sebab hal inilah kemudian setiap orang dipaksa harus mampu menciptakan sebuah iklan dengan kreativitas yang sangat tinggi. Sebab jika kalah dalam segi kreativitas, maka iklan perusahaan tersebut pasti tergeser. Begitulah sedikit video tentang digital marketing. Semoga dengan video kali ini teman-teman bisa memahami lebih jelas digital marketing. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.